Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siva Ayu Lestari. Perkenalkan, nama aku Nabila Fauzia. Perkenalkan, nama aku Adelia Nafa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Al-Ghifari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar. Perkenalkan, nama saya Farid Bizaki. Jadi di sini alasan kenapa kita memilih subtema ini adalah karena kita sudah banyak melihat dampak dari banyaknya sampah yang tidak dipilah. Maka dari itu, kita ingin memberi sedikit contoh cara pengolahan dan pemilahan sampah atau limbah di gudang River Clean Up. Halo guys, jadi kenalin, nama aku Siva sama teman-teman aku yang ini. Aku Nabila Fauzia. Dan ini Muhammad Fajar. Jadi kita sekarang lagi ada di gudang River Clean Up. Nah, di sini kita akan mewawancarai salah satu pengurus River Clean Up ini. Oke teman-teman semuanya, jadi sekarang aku udah ada sama salah satu pengurus River Clean Up. Sebelumnya Kang boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya adalah Junior Engineer River Clean Up Indonesia. Oke, jadi tujuan kita di sini tuh pengen tahu di gudang River Clean Up ini tuh ngapain aja sih. Jadi aku sama Nabila bakal ngasih Akang beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Akang dapat ide dari mana sih? Misalnya kayak ngebangun River Clean Up ini tuh idenya dari mana atau kepikirannya tuh kenapa? Oke, jadi River Clean Up itu awalnya berdiri dari 2017 di Belgia. Dari teman saya namanya Thomas. Thomas ini adalah foundernya River Clean Up. Dia dapat satu ide atau satu gagasan tentang pergerakan ini. Dia awali dari sebuah aksi. Nama aksinya adalah 10 minute clean up atau 10 menit bersih-bersih di lingkungan sekitar. Dari situ kemudian memberikan gambaran bahwa apa yang dia kerjakan itu menurunkan ego dia, sehingga dari situ mulailah pergerakan ini menjadi pergerakan yang global. Saat ini River Clean Up ada di kurang lebih di 90 negara di 100 sungai di dunia. Ambisi kami nanti di 2045 kita bisa reach atau kita bisa bantu di 1000 sungai di dunia. Oke, keren banget ya teman-teman. Terus selanjutnya, dampak apa sih yang pernah Akang ngerasain gitu dari banyaknya sampah yang belum dipilah ini tuh? Akang pernah ngerasain dampaknya nggak? Kalau secara pribadi sering sekali merasakan dampak si sampah sampah yang belum terpilah, dari bau misalkan, dari aroma yang kurang sedap dan yang lain-lain itu sangat. Terus juga yang kedua dari banjir misalkan, karena kan itu juga salah satu penyebabnya adalah tersumbatnya aliran-aliran air oleh sampah gitu. Oke, makasih. Terus selama kakak kerja ada nggak sih kendala yang sering dialamin gitu? Kalau kendala sih selalu ada, tapi kita selalu menyebutnya adalah tantangan. Jadi biasanya setiap sungai yang kita bersihkan selalu punya tantangan tersendiri. Dari misalkan medan, kemudian setelah medan dari timbulan sampahnya. Biasanya kita bertemu dengan segmen sungainya atau luas sungainya tidak terlalu besar tapi sampahnya cukup banyak. Gitu sih tantangan-tantangan yang
ada sama cuaca jadi hal yang sangat menantang juga karena kan satu tidak bisa diprediksi, kemudian tipikal sungai di Kota Bandung itu ketika tidak hujan akan sangat surut debit airnya, tapi ketika hujan beberapa menit saja debit airnya bisa sangat tinggi dan kuat. Jadi itu yang menjadi tantangan kita, harus bisa peka terhadap perubahan cuaca sedikit pun. Oke, teman-teman, jadi bukan kendala ya, tapi tantangan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan ditanya sama teman aku, Nabila. Oke guys, jadi aku mau ngelanjutin pertanyaan-pertanyaan dari Syifa. Kang, gimana sih caranya biar Akang tuh ngajak masyarakat luas itu biar mengerti cara mengelola sampah, bagaimana cara mengurangi sampah agar tidak berdampak berkelanjutan sampai tahun-tahun berikutnya? Yang pertama, kita selalu raising awareness lewat event-event kita. Setiap bulan kita ada satu event besar yang biasanya semua kalangan akan datang ke situ, akan melihat masalah apa yang terjadi di lapangan, melihat masalah apa yang ada di sungai, sehingga mereka setelah datang ke event kita, mereka merasa resah bahwa ternyata lingkungan mereka atau tempat tinggal mereka tidak cukup baik untuk ditempati atau tidak cukup baik untuk ditinggali. Kemudian selain itu juga kita punya program Reverse Cleanup School Program. Jadi kita mendampingi, saat ini ada 18 sekolah yang didampingi oleh kita, yang harapannya itu bisa memutus rantai generasi gitu. Jadi nggak semua bisa memutus, orang tuh nggak buang sampah lagi ke sungai, buang sampah sembarangan, lewat edukasi sejak dini, sejak SD. Jadi harapannya kita bisa memutus mata rantai itu, kemudian jadi ada behavior baru atau perubahan perilaku yang baru gitu. Berarti effort itu emang udah berlanjut selama setiap bulannya, dan itu untuk masyarakat umum juga? Ya, untuk masyarakat umum juga, semua kalangan, lintas generasi, lintas umur, lintas organisasi biasanya datang di event itu untuk River Cleanup Day namanya. Itu biasanya dilaksanain di mana sih, Kak? Saat ini itu dilaksanakan di titik-titik monitoring 7 km Sungai Cikapundung. Jadi ada paling atas ada di Insinyur Tahura Juanda, kemudian ada di Cikapundung Cikalapa, di Dago, kemudian ada di Kampung Cibarani, sampai area paling bawah itu ada di Cikapundung River Spot gitu. Berarti kita juga bisa ikut event itu ya? Boleh banget, bisa ikutan, bisa cari infonya di Instagram. Selanjutnya di sini tuh kan pasti ada tempat pemilahan sampah. Nah itu tuh bagaimana sih caranya dan gimana cara pengelolaannya? Kalau ya kita tempat ini kita sebut material recovery facility. Jadi atau fasilitas untuk merecovery atau bukan mendaur ulang ya, tapi membuat material lebih layak di recover gitu, menjadi yang lebih baik gitu. Nah di sini yang paling pertama akan dilakukan adalah pemilahan, karena syarat untuk bisa di recycle adalah material atau sampahnya harus satu jenis terlebih dahulu. Nah setelah satu jenis, materialnya harus bersih. Jadi kita punya mesin laundry sampah. Jadi materialnya harus dibersihkan. Setelah bersih, materialnya perlu untuk dikeringkan. Setelah kering baru kita buat compact, kita buat bale atau dibuat kotak-kotak besar dengan volume yang kecil untuk memudahkan transportasi, untuk juga memudahkan untuk storage, penyimpanan gitu. Setelah itu baru akan dikirim ke tempat-tempat third party-nya kita atau pihak ketiganya kita. Berarti kalau setelah di daur ulang seperti itu ada misalkan Akang sama teman-teman itu ngedaur ulang menjadi bahan apa atau bisa digunakan kembali gitu? Sejauh ini bahan material yang kita kirimkan ke third party itu akan dibuat menjadi material yang sama, kayak misalkan PET botol itu akan menjadi botol yang baru lagi, akan dibuat ke material yang sama. Jadi kita nggak menyetop untuk bisa ada virgin plastik yang baru. Jadi kita berupaya untuk materialnya terus berkelanjutan. Jadi pertanyaan
dari aku sih segitu. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan aku yang namanya Fajar. Setelah dibangun komunitas ini, apakah ada perubahan yang dirasakan, terutama di kota Bandung, Kang? Kalau perubahan besar masih belum bisa kita rasakan karena kalau timeline pembersihan sungai itu akan sangat panjang. Biasanya kita akan baru merasakan setelah 5 sampai 10 tahun kita melakukan kegiatan ini secara konsisten. Jadi saat ini dampak-dampak besarnya belum kita rasakan, tapi dampak-dampak kecilnya atau riak-riak kecilnya bisa kita rasakan, di mana satu racing awareness yang kita lakukan ternyata membuat beberapa pihak, beberapa kalangan itu mulai terbangun awareness-nya atau perhatiannya terhadap lingkungan. Kemudian kesadaran masyarakat sekitar, karena kita juga punya River Cleanup School program, ada beberapa program di sekolah juga itu membangun karakter atau behaviornya si anak-anak ini untuk berhenti stop buang sampah ke sungai, gitu sih. Seperti apa dampak kecil yang akan rasakan? Yaitu tadi yang kita bisa rasakan, satu, bahwa kesadaran orang-orang di Bandung khususnya itu mulai sadar bahwa ternyata tidak cukup membuang sampah hanya ke tempatnya, tapi membuang sampah dengan memilah dan yang lain-lain itu diperlukan gitu. Gitu sih. Makasih ya, Kang. Siap. Oke Kang, jadi terima kasih banyak atas waktunya, atas jawaban-jawabannya. Mungkin kita juga bisa belajar lebih lanjut tentang sampah, tentang pengelolaan sampah, dan tentang pengurangan sampah. Jadi terima kasih banyak ya Kang. Sama-sama. Ya, makasih.